Selamat bergabung kembali kelas kalkulus. Dan hari ini kita akan belajar kembali mengenai fungsi ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai fungsi, dari definisi fungsi dan juga tentang fungsi linier ya. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi yang lain. Apa saja itu? Kita mulai saja pembahasannya. Jadi di sini kita mulai nanti dengan fungsi kuadrat, fungsi inverse, fungsi trigonometri, fungsi eksponen, dan fungsi logaritma gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut saja ke fungsi kuadrat ya. Jadi untuk fungsi linier sudah kalian pelajari, dan fungsi kuadrat di sini akan dipelajari hari ini. Perbedaannya apa? Kalau kalian sudah paham tentang fungsi linier, saya kira untuk fungsi kuadrat juga tidak terlalu sulit untuk dipahami ya. Jadi di sini untuk fungsi kuadrat ya, di dalam persamaan tersebut pangkat tertingginya adalah pangkat 2 gitu ya. Nah, ini untuk fungsi kuadrat ini bentuk umum fungsinya adalah y sama dengan fx, ax kuadrat plus bx plus c, dengan abc-nya adalah anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0 ya. Jadi di sini Anda lihat ada pangkat tertingginya adalah 2 gitu ya. Kemudian grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola simetris gitu. Parabola simetris ya. Jadi mungkin sudah pernah melihat bentuk parabola. Nah, itulah gambarannya ya. Jadi parabola itu seperti apa. Kemudian sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Nah, ini sifatnya pertama adalah berdasarkan nilai A-nya. Jadi A-nya itu yang mana? A-nya yang ini ya. Ya, jadi nilai A-nya ini menentukan sifat dari grafik fungsi kuadrat ya. Jadi berkaitan dengan apa? Dengan parabola itu, bentuk parabola itu membuka ke atas atau ke bawah. Jadi bagaimana jika membuka ke atas? Bagaimana jika membuka ke bawah gitu ya. Jika A-nya lebih besar dari 0 atau positif, maka grafik terbuka ke atas ya. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum, dinotasikan y minimum atau titik balik minimum gitu ya. Nah, jadi A-nya positif artinya lebih besar dari 0 gitu ya. Kemudian jika A-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum, dinotasikan y maksimum atau titik balik maksimum ya. Jadi kalau A-nya positif, grafik terbuka ke atas memiliki nilai titik balik minimum. Kalau A-nya negatif, maka grafik terbuka ke bawah memiliki titik balik yang maksimum. Gambarannya secara mudah seperti ini, nanti saya perlihatkan ya nanti. Kemudian yang kedua berdasarkan nilai diskriminannya. Jadi sifat yang kedua itu berdasarkan nilai diskriminannya. Nah, nilai diskriminan suatu persamaan kuadrat rumusnya adalah b kuadrat minus 4ac gitu ya. Jadi b, a, c itu tadi dari bentuknya tadi ya. Kemudian hubungan antara D dengan titik potong grafik dengan sumbu X. Jika D-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda ya. Jadi kalau nanti setelah Anda hitung hasilnya, rumusnya ini ternyata hasilnya D itu lebih besar dari 0, maka dikatakan grafik tadi memotong sumbu X di dua titik yang berbeda ya. Jadi itu ini
untuk D lebih besar dari 0. Untuk D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di sebuah titik. D sama dengan 0. Kemudian kalau lebih kecil dari 0, D lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X ya. Jadi ada istilah memotong, menyinggung, tidak memotong dan menyinggung. Jadi apa itu bedanya? Jadi bisa Anda lihat nanti di sini. Pertama, ini Anda lihat ada suatu grafik, A-nya lebih besar dari 0, D-nya juga lebih besar dari 0. Jadi kalau A-nya tadi lebih besar dari 0, maka ini bentuknya parabola itu seperti ini ya. Ya, bentuk parabola. Ini grafiknya ini membuka ke atas gitu ya. A-nya lebih besar dari 0. Kalau D-nya lebih besar dari 0, jadi B kuadrat minus 4AC-nya lebih besar dari 0, maka nanti di situ parabola ini akan memotong sumbu X di dua titik ini, memotong sumbu X di dua titik ya. Nih, jadi ini memotong di sini dan di sini ya. Jadi membuka ke atas. Nah, kemudian untuk D-nya sama dengan 0. D-nya sama dengan 0 tadi, kalau A-nya sama dengan 0, ini masih A-nya sama dengan 0 ya. Jadi grafiknya akan selalu membuka ke atas. Kalau D-nya sama dengan 0, di sini parabola ini akan menyinggung sumbu X di satu titik gitu ya. Ini namanya menyinggung. Ini memotong ya. Kemudian kalau nanti D-nya lebih kecil dari 0, di sini parabolanya tidak menyinggung maupun tidak memotong. Seperti ini ya. Jadi yang ini semuanya A-nya lebih besar dari 0, yaitu grafiknya membuka ke atas. Sekarang saya akan berikan contoh untuk A-nya lebih kecil dari 0. Nah, kebalikan dari yang ini ya. Jadi A-nya lebih kecil dari 0, grafiknya membuka ke bawah ya, seperti ini ya. Dan ini untuk D-nya lebih besar dari 0, yaitu menyinggung sumbu X di dua titik. Kalau nanti A-nya lebih kecil dari 0 dan D-nya sama dengan 0, nih, ini menyinggung ya, menyinggung di satu titik gitu ya. Kalau lebih kecil dari 0, maka seperti ini ya. Jadi ini tadi Anda bisa lihat ya perbedaannya, bahwa sifat dari fungsi kuadrat berdasarkan nilai A dan juga nilai D atau diskriminannya itu. Nah, untuk yang ini tadi kita kembali ke sini ke bentuknya ya. Jadi bentuknya tadi adalah untuk bentuk Y sama dengan Fx, yaitu AX kuadrat plus BX plus C itu ya. Jadi memang nanti bentuknya Y sama dengan Fx ya. Ini khusus yang bentuk ini ya. Bagaimana nanti kalau untuk bentuk yang lain, misalkan kita nyatakan ke X sama dengan Fy gitu ya. Jadi sekali lagi yang grafik kita bahas ini adalah Y sama dengan Fx. Jadi nanti parabola itu akan menyinggung atau memotong atau tidak dua-duanya pada sumbu X ya, jika bentuknya Y sama dengan Fx gitu ya. Tapi bagaimana jika nanti kita balik ya, jadi X sama dengan Fy gitu ya. Dan Anda nanti juga bisa membuat suatu grafik ya. Jadi ini tadi kita coba lihat ya, dari sini ya, itu untuk secara umum saja. Anda nanti bisa menggambarkan
untuk beberapa grafiknya ya, itu misalkan nanti Y sama dengan X kuadrat ya. Jadi ada bermacam-macam ya yang bisa Anda gambarkan di situ ya. Misalkan nanti di sini Anda ini untuk yang bentuknya Y sama dengan fx ya. Ya. Jadi bisa nanti untuk bentuknya Y sama dengan yang X kuadrat gitu ya. Bagaimana? Itu grafiknya bagaimana? Y sama dengan X kuadrat plus 1 gitu ya. Y sama dengan untuk X kuadrat minus 1 ya. Kemudian nanti ada juga di sini kita minuskan, misalkan Y sama dengan minus X kuadrat plus 1 ini ya. Anda juga bisa menggambarkan yang paling dasar ya, min X kuadrat min 1. Nah ini untuk bentuk yang ini ya, Y sama dengan fx gitu ya. Nanti kalau Anda nyatakan ke dalam X sama dengan fy itu berbeda ya. Jadi nanti juga Anda bisa menggambarkan bentuknya dalam X sama dengan Y kuadrat gitu ya. Kemudian nanti di sini juga sama, ini bentuk dasarnya Y kuadrat plus 1 misalkan gitu. Kemudian X sama dengan Y kuadrat minus 1, X sama dengan min Y kuadrat plus 1. Kemudian juga bisa Anda gambarkan di sini min Y kuadrat min 1. Jadi beda ya kalau Anda lihat ini dengan ini ya. Bedanya apa? Ya tentunya di grafiknya. Kalau ini grafiknya tadi mengenai sifatnya ya, kita lihat berdasarkan nilai A, membukanya bisa ke atas atau ke bawah gitu ya. Nah ini membuka ke atas atau ke bawah. Kalau di sini berarti nanti kebalikannya ya, grafiknya bisa membuka ke kanan atau ke kiri gitu ya. Jadi itu perbedaan mendasarnya nanti. Tinggal nanti kalau untuk ada plus 1 minus 1 ya, ini yang nanti saya wajibkan Anda harus bisa untuk menggambarnya ya. Perbedaannya bagaimana ya, tanpa harus nanti dengan caranya menggambarkan di secara ini ya, cara panjang ya, tapi dengan bentuk yang simpel seperti ini langsung bisa menggambarkan grafiknya. Jadi tolong nanti dibedakan ya. Jadi kalau grafik ini misalkan tadi membukanya saya katakan ke atas atau ke bawah gini ya. Tapi kalau di sini nanti membukanya bisa ke kanan atau juga nanti ke kiri gini ya. Itu. Kemudian nanti kalau ini yang dipotong atau disinggung itu sumbu X ya. Kalau di sini yang dipotong atau disinggung itu sumbu Y gitu kan ya. Jadi itu. Jadi nanti Anda bisa menggambarkan misalkan nanti untuk X kuadrat ya. Tadi saya katakan di sini ya. Jadi
ini sumbu X-nya yang penting di sini ya, dan ini sumbu Z-nya gitu ya. Ini yang penting di sini memotongnya di sini. Kalau untuk X kuadrat misalkan, tak bisa gambarkan gitu ya. Jadi membukanya ke atas. Kalau nanti untuk Z ini misalkan, ini yang penting adalah sumbu Y-nya ini ya. Jadi yang penting adalah sumbu Y-nya ini. Nah, X-nya kita gambarkan juga boleh ya, karena nanti sebagai dasar. Jadi nanti bagaimana untuk menggambar Y kuadrat. Nah, ini membukanya bedanya begini ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat membukanya ke atas, X sama dengan Y kuadrat membukanya ke kanan gitu ya, gitu. Jadi Anda bisa membedakan nanti. Kalau plus 1 di sini Anda juga bisa membedakan yang plus dan sama minus. Plus 1 ya nanti berarti itu digeser kemana? Gesernya adalah di sini ke atas atau ke bawah ya. Ya, plus 1 minus 1 ya. Jadi kalau plus tinggal digeser ke atas ya. Nah, kalau di sini plus ya berarti ke kanan ya, itu ya. Gitu. Nanti coba Anda harus bisa menggambarkan bentuk dasar ini ya. Baik yang untuk Y sama dengan Fx maupun X sama dengan Fy. Harus bisa menggambarkan grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, sudah saya contohkan ya. X sama dengan Y kuadrat, X kuadrat plus 1, Y kuadrat plus 1, X kuadrat min 1, Y kuadrat min 1, dan seterusnya ya. Ini tolong digambarkan sebagai PR Anda. Jadi Anda cari dulu, Anda harus bisa menggambarkan, Anda pahami dulu. Jadi yang kita bahas hari ini, kita fokus di sini ya. Y sama dengan Fx. Itu saya kira. Oke, kita bisa lanjut. Kemudian untuk menggambarnya, nah, menggambar grafik fungsi kuadrat. Kalau tadi saya sudah sampaikan sekilas ya, untuk menggambar fungsi kuadrat memang sebenarnya ada aturan atau cara bakunya gitu ya. Tetapi tadi yang saya sampaikan itu adalah suatu hal yang Anda sebenarnya tidak perlu untuk menggambarkan dengan cara baku, meskipun nanti dengan cara baku itu Anda bisa membuktikannya gitu ya. Jadi tidak perlu lama-lama, silahkan nanti dengan grafik seperti itu Anda harus bisa buat sketnya itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau memang nanti Anda untuk belajar di awal ya, Anda boleh terlebih dahulu menggambarkannya dengan cara bakunya terlebih dahulu gitu ya. Dan bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat secara baku? Ya, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X ya. Artinya titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Ini mungkin mirip dengan menggambar fungsi linier. Jadi sebenarnya kalau menggambar suatu grafik itu dengan cara substitusi itu sudah bisa mewakili semuanya ya. Tapi ada ciri khas dari masing-masing grafik untuk menggambarkan grafiknya gitu ya. Kalau secara umum sekali lagi dengan cara substitusi itu sudah bisa untuk mewakili semua fungsi gitu ya. Tapi secara spesifik untuk fungsi kuadrat ini bisa dengan cara pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X, menentukan titik potong dengan sumbu Y, kemudian menentukan sumbu simetri dan koordinat titik baliknya. Untuk persamaan sumbu simetri, jadi sumbu simetri itu sudah paham ya? Atau masih belum paham? Jadi sumbu simetri itu ya yang membagi dua grafik itu sama besar ya. Jadi artinya simetris itu. Jadi
nanti persamanya adalah X sama dengan min B per 2A. Untuk koordinat titik puncaknya atau titik baliknya itu adalah X nya ini tadi, sumbu simetri, min B per 2A, koma minus D per 4A. Ingat ya, minus D, pakai minus. Kemudian yang opsional itu langkah keempat, menentukan beberapa titik bantu lainnya. Jadi itu nanti tidak harus ya, yang penting adalah 3 langkah tadi, gitu ya. Jadi yang seperti ini, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan E kuadrat minus 4X minus 5. Tuh. Kemudian ini kita tentukan titik potong dengan sumbu X-nya terlebih dahulu. Artinya nanti kalau titik potong dengan sumbu X berarti nilai Y-nya 0. Anda substitusikan 0 di sini, gitu ya. Jadi ini nilainya akan sama dengan 0. Kemudian ini dicari nilai X-nya dengan cara memfaktorkan. Didapat nilai X-nya adalah min 1 dan juga 5, gitu ya. Min 1 dari sini, 5 dari sini. Ini ya. Kemudian kita bisa tahu ya, tadi untuk titik potong dengan sumbu X namanya titik ya, titik itu suatu koordinat. Berarti kalau koordinat nulisnya adalah X, Y ya, X nya adalah ini ya, ini dan ini, Y nya tentu saja 0. Jadi titik potong grafik dengan sumbunya adalah min 1,0 dan 5,0. Jadi ini nanti bisa Anda lihat ya, dari bentuknya ini bisa Anda lihat ya, sebenarnya bisa ditebak ya dari sifatnya tadi. Kalau nilai A nya itu lebih besar dari 0, bagaimana grafiknya? Kalau lebih kecil dari 0, bagaimana grafiknya? Sekarang kalau kita tebak di sini, nilai A nya di sini adalah positif ya, berarti lebih besar dari 0. Jadi nanti bisa kita tebak bahwa grafik ini adalah membuka ke atas, gitu ya, grafiknya membuka ke atas. Kemudian Anda itu nanti nilai D nya, apakah nanti dia memotong atau menyinggung, gitu ya, bisa Anda hitung. Kalau untuk tadi ya, untuk nilai D nya bisa lebih besar, lebih kecil, sama dengan, gitu ya. Kalau lebih besar nanti di situ menyinggung di 2 titik ya, bisa Anda lihat kembali sesuai dengan sifatnya ini ya. Nah ini ya, jadi Anda bisa melihat gambaran, gitu ya. Oke, jadi ketika Anda diminta menggambar fotografik, pertama yang Anda ingat adalah sifatnya. Oh, grafik ini nanti akan membuka ke atas. Oh, grafik ini nanti akan memotong sumbu X di 2 titik. Jadi gitu ya. Ini bentuknya adalah Y sama dengan Fx. Jadi pasti nanti akan, kalau nggak membuka ke atas atau ke bawah, gitu ya. Itu, dan nanti akan karena bentuknya Y sama dengan Fx, dan kita pastikan dari A nya positif, berarti membukanya adalah ke atas, gitu ya. Kemudian kalau D nya setelah Anda hitung ternyata positif, pasti ini nanti memotong sumbu X di 2 titik, gitu. Nah, setelah Anda hitung titik potongnya terhadap sumbu X, ternyata memang di sini memiliki titik potong ya, yaitu min 1,0 dan 5,0, gitu ya. Tuh. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Jadi kalau titik potong dengan sumbu Y itu X nya sama dengan 0, jadi Anda substitusikan 0 di sini ya. Tuh. Kemudian didapat Y nya sama dengan minus 5, sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0,-5, itu ya. Nah ini sekarang kita cari sumbu simetrinya. Sumbu simetri dan koordinat titik balik. Sumbu simetri tadi dengan rumus min B per 2A, dan untuk koordinat titik baliknya adalah X, Y, dengan Y nya min D per 4A. Min, jangan lupa ya, minus,
dalam kurung min B kuadrat minus B kuadrat minus 4AC. Jadi minusnya di luar karena ini, dan yang di dalam itu B kuadrat minus 4AC. Itu ya. Itu dengan terlebih dahulu menentukan nilai ABC-nya dulu. A-nya 1, B-nya min 4, C-nya min 5 gitu ya. Sehingga Anda tentukan di sini didapat untuk X-nya 2, Y-nya min 9. Sehingga untuk sumbu simetrinya X sama dengan 2 dan koordinat titik baliknya 2, min 9. Kalau ini untuk titik bantu yang saya katakan opsional, ambil titik sembarang, misalkan X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan min 8. Itu titik bantunya ini. Gitu ya. Jadi ini nanti Anda substitusikan di sini, misalkan tadi X-nya 1, maka Y-nya jadi berapa gitu. X-nya 2, Y-nya berapa gitu ya. Boleh sembarang titik. Nah, kalau kita gambarkan di grafiknya seperti ini. Ini tadi yang saya katakan ya, bahwa grafiknya adalah membuka ke atas. Kemudian ini dikarenakan A-nya lebih besar dari 0 atau bernilai positif, dan nanti untuk nilai dari D-nya juga positif. Di sini memotong sumbu X di 2 titik, satu di sini, yang kedua di sini. Titik potongnya di sini adalah min 1,0 dan 5,0. Nah, ini titik potong terhadap sumbu X-nya. Jadi memang D-nya karena lebih besar dari 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y di sini adalah 0,5 gitu ya. Nah, tadi yang saya katakan sumbu simetrinya itu adalah ini. Nah, sumbu simetri kan membagi kiri dan kanan sama besar. Jadi ini dimana letaknya adalah di X sama dengan 2 di sini ya. Ini membagi parabolanya menjadi setengah kiri dan setengah kanan gitu ya. Jadi di sini di 2, bukan di 3, bukan di 4, karena kita tadi mendapatkan nilai sumbu simetrinya adalah di X sama dengan 2 nih ya, di X sama dengan 2. Nah, jadi di sini, jadi ini kita buat suatu garis vertikal sejajar sumbu Y membagi parabola menjadi 2 sama besar gitu ya. Kemudian kalau untuk koordinat titik puncaknya ya tadi dari X-nya adalah 2 ya, 2, min 9 di sini. Itu ya. Ini jadi kita lihat X-nya ini, Y-nya ini. 2, min 9 gitu ya. Sumbu simetri, itu ya, min D per 4A. Jadi kita dapat ini. Kalau untuk titik bantunya tadi yang kita cari misalkan di sini dan di sini. Ya. Jadi boleh ini tidak digambarkan titiknya boleh. Jadi yang penting adalah tadi titik potong terhadap sumbu X-nya, titik potong terhadap sumbu Y-nya, sumbu simetrinya ini, dan juga koordinat titik puncaknya. Itu ya yang penting. Nah, itu nanti bisa Anda gambarkan ya dengan langkah yang tadi ya. Jadi menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian mencari sumbu simetrinya, kemudian mencari koordinat titik puncaknya. Itu dalam menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Jadi sama nanti bisa Anda lakukan kalau Anda belum tahu ya. Lakukan terlebih dahulu cara yang tadi ya untuk semua grafik ini ya. Jadi untuk semua persamaan kuadrat ini baik dalam bentuk Y sama dengan Fx maupun X sama dengan Fy, gunakan tadi langkah yang tadi ya. Kalau Anda memang belum tahu caranya, kalau sudah nanti Anda lakukan dengan cara tadi, terus dilihat grafiknya. Oh, nanti Anda paham ketika nanti ini plus 2 kemudian minus 2 atau dengan angka yang lain itu bagaimana gitu ya. Oke, jadi saya harapkan nanti dengan cara tadi terlebih dahulu Anda pakai untuk menggambarkan semua grafik ini dan Anda temukan bagaimana
bentuk grafik dari Y sama dengan Fx dan X sama dengan Fy untuk masing-masing ini ya. Gitu, saya kira semuanya harus bisa, nanti tanpa dengan menentukan koordinat titik potong ya, di sumbu X dan sumbu Y, dan juga koordinat titik puncak maupun sumbu simetrinya, Anda bisa langsung menggambarkan ya, menentukan ini untuk X kuadrat nanti koordinat titik puncaknya di mana gitu ya, titik potongnya atau titik singgungnya bagaimana gitu ya. Gitu. Oke. Saya kira nanti Anda harus latihan ya, jadi tahu ya. Kalau hanya dilihat mungkin tidak bisa, karena memang di sini harus banyak latihan, mencoba sendiri gitu ya. Tapi memang karena keterbatasan dari waktu dan kondisi seperti ini ya, jadi memang tidak bisa memungkinkan kita belajar seperti di kelas langsung gitu ya. Oke. Dan ini untuk persamaan kuadratnya, jadi kita bahasanya ke bentuk fx ya. Oke. Persamaan fungsi kuadrat fx ax kuadrat plus bx plus c apabila diketahui grafik fungsi melalui 3 titik ya. Dan bagaimana menentukan persamaan fungsi kuadrat jika grafik tadi diketahui melalui 3 titik itu ya. Kalau di persamaan linear yang sudah kalian pelajari itu juga diminta untuk menentukan persamaan linearnya ya. Ya, jadi ada persamaan linear, Anda diminta menentukan persamaan linear jika diketahui beberapa data, misalkan diketahui gradiennya dan satu titik yang dilaluinya misalkan gitu ya. Atau nanti diketahui 2 titik yang dilaluinya gitu ya. Jadi ini juga dalam persamaan kuadrat ini ada beberapa data yang diketahui, jadi datanya berbeda-beda dan Anda diminta untuk menentukan persamaan kuadratnya berdasarkan dari data yang diketahui. Sekarang kalau di sini diketahui melalui 3 titik, contohnya bagaimana? Tentukan fungsi kuadrat yang melalui 1,-4, 0,-3 dan 4,5 gitu ya. Nah, ini ada caranya, sebenarnya sudah Anda pelajari juga dulu di bangku SMA ya. Ini dengan cara substitusi bagaimana? Nah, kita substitusikan masing-masing titik itu ke persamaan kuadratnya ini gitu ya. Kita mulai satu persatu dari titik 1,-4-nya ya. Jadi 1 ini di y-nya, fx-nya, min 4 di x ini gitu ya. Jadi Anda substitusikan di sini ya, ini ya. Jadi untuk nilai y-nya, untuk nilai y-nya ini min 4, untuk x-nya 1. Jadi 1 Anda substitusikan ini. Dan untuk y-nya nanti F1 itu nilainya min 4 ini gitu ya. Oke. Dan didapat dari persamaan ini adalah A plus B plus C sama dengan min 4 ya. Kita dapatkan satu persamaan. Sekarang kita ke yang ini, substitusi 0,-3 ini ya, sama ke bentuk dasarnya ini seperti tadi, x nya 0, y nya min 3. Kita dapat untuk nilainya menjadi c sama dengan min 3 ya. Kita dapat 2 persamaan ini. Kemudian nanti kita substitusikan titik 4,5 juga, x nya 4, y nya 5 ya. Dan didapat persamaannya 16a plus 4b plus c. Kita dapatkan 3 persamaan ini ya, sehingga nanti dari 3 persamaan ini akan kita sederhanakan lagi ya, menjadi 2 persamaan dengan cara nanti kita hilangkan salah satu variabelnya ya. Ini kita lihat dari 3 persamaan ini kan yang paling sederhana ini sudah langsung diketahui nilainya min 3, sehingga nanti Anda bisa substitusikan C-nya ini, min 3 ini ke ini dan di sini gitu ya, karena langsung diketahui.
Kalau Anda sudah substitusikan persamaan 2 ke ini dan ini, nanti akan didapat 2 persamaan yang lebih sederhana lagi gitu. Nah, ini kita substitusikan dulu persamaan 2 ke 1 ya. Jadi yang ini dulu ya, C sama dengan min 3 ke sini, A plus B plus C sama dengan min 4. Berarti C nya nanti kita ganti dengan min 3 ya, ini gitu. Nah, jadi ini didapat persamanya A plus B sama dengan min 1 di sini ya. Kemudian kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 3. 16A plus 4B dengan C nya tadi diganti juga dengan ini, min 3 sama dengan 5. Kita dapat persamaannya ini, sehingga ini kita dapat persamaan baru, persamaan 4 dan 5 kita dapatkan dari substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 dan 3. Ini kita dapat yang lebih sederhana. Artinya bagaimana sederhana? Karena variabel C nya sudah tidak ada ya. Jadi hanya ada 2 variabel, ini juga 2 variabel ya. Jadi lebih sederhana lagi. Dari sini kita bisa menyederhanakan lagi dan kita bisa mendapatkan salah satu nilai dari A atau B. Caranya banyak ya. Nah, ini bisa dengan cara eliminasi seperti ini ya. Nah, saya kira Anda sudah paham caranya. Ini salah satu caranya ya untuk mendapatkan nilai salah satu variabel A atau B. Ya, ini misalkan kita mau mencari nilai A-nya, maka nilai B-nya kita eliminasi dulu di sini dengan mengalihkan 4 untuk persamaan yang A plus B min 1 dan kalikan 1 untuk ini ya. Kemudian ini kita dapatkan nilainya, didapat ini hilang ya, tinggal min 12A sama dengan min 12, A nya 1, tinggal 1. Jadi kita dapatkan nilai A nya sama dengan 1. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai A nya sama dengan 1, maka kita bisa substitusi A ini ke persamaan yang 4 ya. Jadi sebenarnya boleh mau 4, mau 5, tapi yang sederhanakan yang ini ya. Jadi kalau kita sudah substitusi, nanti kita dapatkan nilai B nya gitu. A nya 1 plus B sama dengan min 1. Nah, ini kita dapat nanti untuk B nya adalah min 2 gitu ya. Jadi sudah kita dapatkan A nya 1, B nya min 2, kemudian C nya tadi adalah min 3 ya. Sehingga kita bisa menerapkan kepersamaannya, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. A nya 1, B nya min 2, C nya min 3. Nah, ini kita sudah mendapatkan fungsi kuadrat yang dimaksud. Jadi sudah bisa menemukan persamaan kuadratnya berdasarkan data yang diketahui, yaitu 3 titik yang dilaluinya gitu ya. Oke, sekarang kalau data yang diketahui adalah 2 titik potong terhadap sumbu X dan 1 titik lainnya. 1 titik lainnya itu tetap sembarang ya. Tapi yang jelas di sini kuncinya adalah 2 titik potong terhadap sumbu X itu diketahui. Bagaimana persamaan kuadratnya, Bu? Oh ya, ini ada caranya juga. Di sini ada rumusnya ya. Jadi kalau nanti diketahui 2 titik potong terhadap sumbu X dan 1 titik lainnya, gunakan rumus ini gitu ya. Jadi rumusnya adalah fx sama dengan ax min x1 dikalikan x min x2 gitu ya. Contohnya, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik A 1,0 dan titik B min 3,0. Nah, titik yang lainnya adalah ternyata memotong sumbunya di titik 0,3. Nanti mudahnya adalah di sini substitusi nilai x-nya, x1, x2 itu dengan angka 1 dan min 3 ini ya. Itu. Kemudian titik lainnya itu nanti kita pakainya yang ini ya, 0,3 untuk mencari A-nya. Dengan menerapkan
0 di sini, 3-nya di X-nya. Kita mulai saja supaya lebih jelas. Jadi bentuknya, rumusnya adalah ini gitu ya. Kemudian untuk titik 1,0 dan min 3,0 ini kita substitusikan di sini ya. Jadi X min 1 dan X plus 3 ya. Plus karena di sini min, ini juga min jadi plus gitu ya. Kemudian kita dapatkan persamaan ini tuh. Nah, kita mau mencari nilai A dengan titik bantu titik yang diketahui tadi 0,3 gitu ya. 0 di sini, 3 di X-nya ini. Jadi ini seperti ini. Ini X-nya, ini Y-nya. Kita dapatkan nilai A-nya min 1. Kita kembalikan lagi ke sini ya, menjadi fx sama dengan A-nya dari ini min 1, ini X min 1 kalikan X plus 3. Kita operasikan supaya lebih sederhana lagi, jadi seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah min 1 X kuadrat min 2X plus 3. Itu kita dapatkan persamaan kuadratnya jika diketahui dua titik potong terhadap sumbu X dan satu titik lainnya gitu ya. Tuh, jadi sudah jelas. Kemudian bagaimana dengan datanya jika diketahui titik puncak ya, titik puncak dari grafik atau titik baliknya ya, dan juga satu titik lainnya. Rumusnya ini ya, ini pasti gunakan rumus ini gitu. XP dan YP ini adalah untuk nanti koordinat titik puncaknya tuh, dan mencari nilai A-nya dengan satu titik lainnya nanti yang diketahui. Contohnya, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang titik puncaknya min 1,9 dan melalui 3,-7. Nah, ini kita masukkan ke persamaan yang ada. Jadi XP YP nya min 1,9 ya, ini ya. Kita masukkan sini, XP nya min 1, YP nya 9 gitu, seperti ini ya. Ini kita dapat persamaan 1 dan kita substitusikan satu titik lainnya yang dilewatinya ini untuk mencari nilai A nya. 3 ke X nya, min 7 ke Y nya ini gitu ya. Fx itu sama dengan Y itu, jadi seperti ini ya. Ini 3, ini min 7. Nah, dari sini akan didapatkan nilai A nya min 1. Kita kembalikan lagi ke sini ya. Jadi nanti min 1 kalikan X plus 1 kuadrat plus 9. Kalau kita operasikan, kita sederhanakan, hasilnya ini min X kuadrat min 2X plus 8 gitu ya. Jadi sudah didapatkan persamaan fungsi kuadrat, dimana ini titik puncaknya tadi min 1,9 dan melalui 3,7. Saya kira jelas karena memang sudah disediakan rumusnya ya. Oke, itu tadi untuk fungsi kuadrat. Anda harus bisa pertama mengenali bentuknya, kemudian nanti Anda juga harus bisa menggambarkannya ya. Boleh dengan cara substitusi, boleh dengan cara ciri khas dari fungsi kuadrat, tapi saya sarankan Anda menggambarkan dengan cara ciri khas dari fungsi kuadrat ya, karena memang akan lebih cepat gitu ya. Kemudian selain Anda bisa menggambarkan fungsi kuadrat, Anda juga bisa untuk menentukan persamaan dari fungsi kuadrat berdasarkan data yang diketahui. Itu ya. Oke, sekarang kita ke fungsi inverse-nya. Jadi fungsi inverse itu di sini kita katakan sebagai balikan ya, balikan. Misalkan ada fungsi f dari A ke B, maka inverse dari fungsi f dinyatakan dengan f pangkat min 1 gitu loh, misalnya begitu ya, dari B ke A. Jadi ini dibalik saja gitu ya. Misalkan begini, ini ada suatu bilangan 10 ya, suatu angka 10 dikalikan dengan 5 ditambah 2. 10 kali 5, 50 plus 2 sama dengan 52.
sekarang kalau nanti kita ganti 10 ini dengan suatu variabel, artinya bisa digantikan dengan nilai tertentu. X dikalikan 5 ditambah 2, berarti nanti kita bisa nyatakan menjadi 5x plus 2 ya, sama dengan Y. Berapa hasilnya ya. Nah, kita bisa menyatakan fungsi f itu sebagai 5x plus 2 sama dengan Y, atau Y sama dengan 5x plus 2. Sedangkan untuk inverse-nya adalah x min 2 dibagi dengan 5 gitu ya. Nah, ini balikannya. Kenapa bisa seperti itu ya? Ya, jadi memang nanti kita harus menyatakan terlebih dahulu ke dalam fungsi x ya. Ini tadi saya katakan di sini ini ke sini ya. Ini ke sini itu sebagai fungsi x, ini ke sini nanti sebagai inverse-nya gitu ya. Dan ini kita mau mencari inverse-nya, tadi dikatakan inverse-nya kok bisa begitu, Bu? Nah, ini caranya kita nyatakan terlebih dahulu Y sama dengan 5x plus 2 ini ke dalam fungsi X ya. Kita pisahkan dulu ya. Di sini 2-nya ke ruas kanan dipindah ya. 5x sama dengan Y, karena pindah menjadi minus Y min 2. X nya sama dengan Y min 2 dibagi dengan 5 ini gitu ya. Jadi Anda nyatakan ke X dulu. Nah, ini adalah inverse dari fungsi Y, tapi yang ditanya adalah inverse dari fungsi X ya. Kalau inverse dari fungsi X tinggal diganti aja variabelnya gitu ya. Y ini menjadi X min 2, Y min 2 ini menjadi X min 2 dibagi 5. Jadi memang inverse-nya dari sini Y sama dengan 5x plus 2, inverse-nya adalah X min 2 dibagi 5. Begitu ya. Tuh. Sekarang kalau untuk ini bagaimana, Bu? 5x plus 10 ini masih mirip dengan yang tadi. 5 kalikan x plus 2, x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, itu bagaimana dengan x-nya lebih besar dari 0? Kalau 5x plus 10 dengan ini sebenarnya kan hasilnya sama ya, tetapi nanti untuk inverse-nya itu berbeda, karena memang nanti untuk langkahnya itu berbeda. Jadi yang dilihat di sini adalah prosesnya gitu ya. Misalkan proses memasak Indomie gitu ya. Anita memasak Indomie, Budi memasak Indomie. Nah, itu kan caranya atau prosesnya berbeda ya. Gitu. Jadi nanti di sini yang dilihat adalah prosesnya gitu. Walaupun nanti hasilnya dengan hasil inverse yang berbeda, tetapi maksud saya dengan persamaan inverse yang sama, yang berbeda, persamaan inverse yang berbeda, tetapi menghasilkan angka yang sama ya. Tapi yang saya tekankan adalah di sini memang inverse-nya akan berbeda meskipun hasilnya sama gitu ya. Mungkin bisa dicoba untuk yang pertama itu sama, mirip seperti yang tadi ya, inverse-nya tadi. Jadi nah, kita coba misalkan tadi yang untuk Y sama dengan 5x ya, 5x plus 10 gitu ya. Ini sama dengan 5x plus 10 ya. Jadi kita harus nyatakan dulu ke dalam X. Nah, X-nya di sini adalah berapa di sini? Y minus 10 dibagi 5 ini kan ya. Nah, itu. Sehingga nanti ini Y, X sama dengan Y minus 10 dibagi 5 ini kita nyatakan sebagai inverse dari fungsi Y ya. Jadi ini inverse dari fungsi
Nah, ini. Kalau untuk inverse dari fungsi X tinggal kita gantikan saja di sini ya. Ini diganti dengan X minus 10 ini ya. Kemudian dibagi dengan 5. Gitu. Jadi Anda bisa bisa dicari ya ini ya. Anda bisa paham ya sampai sini. Jadi dengan nanti menyatakan dulu ke dalam fungsi X-nya itu. Ya, itu untuk yang Y sama dengan 5X plus 10. Nah, sekarang untuk yang ini Y sama dengan 5 ini ya. 5X plus 2. X plus 2 ini kan kalau dioperasikan sama ya, 5 kalikan X plus 5 kalikan 2, 5X plus 10 gini ya. Tapi nanti kalau untuk inverse-nya ya caranya tentu saja berbeda ya, karena yang dilihat dari inverse-nya adalah prosesnya. Jadi kita nyatakan ini ke dalam X-nya ya. Caranya ini mudah ya, ini kita nyatakan ini pindah sini, Y per 5 sama dengan X plus 2 ini ya, X plus 2. Terus nanti kita nyatakan ke X, berarti di sini menjadi Y per 5 ini ya, minus 2. Nah, ini sebagai inverse dari fungsi Y ya. Y per 5 minus 2 ya. Terus nanti untuk yang inverse dari fungsi Y itu ya, ini kita ganti saja ya, Y nya ini dengan X ya, X per 5 minus 2 ini ya. Jadi ini ada nyatakan ke situ ya. Memang nanti hasilnya akan sama. Ini dan ini sebenarnya kan sama ya. Jadi ketika nanti Anda berikan nilai X-nya 20 misalkan, 20 minus 10, 10 dibagi 5, 2. Ini juga 20 dibagi 5, 4 dikurangi 2, 2. Hasilnya sama, tetapi nanti untuk prosesnya itu kan berbeda. X nya harus dikurangi 10 dulu baru dibagi 5. Kalau ini X dibagi 5 dulu baru dikurangi 2 gitu kan. Jadi begitu. Untuk menentukan inverse di sini yang penting adalah prosesnya. Meskipun nanti di sini hasilnya atau bentuknya kalau di ini sama, tapi ini berbeda ya inverse-nya ya. Ya prosesnya yang berbeda, tetapi memang hasilnya akan sama gitu ya. Gitu. Kemudian untuk yang 3 itu ini ya, persamaannya di sini adalah Y sama dengan X kuadrat gitu plus 2X plus 2X plus 3 ini ya, dengan syarat X nya itu lebih besar sama dengan 0 gini ya. Nah, itu kita mulai caranya dengan sini mencari jadi dicari dulu di sini dinyatakan ini memang catatannya yang penting ini ya, X kuadrat plus 2. Nah, supaya nanti mempermudah untuk menyatakan ke dalam bentuk X gitu ya.
Nah, ini difaktorkan dulu, dapatnya ini X plus 1, tapi jelas ya X plus 1 ya harus di plus 2 supaya menjadi 3 ini. Dan nanti dari situ bisa Anda sederhanakan ya, ini karena memang usahanya adalah menyatakan ke dalam bentuk X ya. Ini juga dinyatakan ke bentuk X, ini bentuk X, ini juga harus dinyatakan ke bentuk X. Nah, ini kalau untuk menyatakan ke bentuk X ini kita pisah ya, supaya memisahnya mudah. Sama dengan Y minus 2 gitu kan. Nah, setelah itu baru X plus 1 ini X plus 1 ini sama dengan, ini karena kuadrat, ini plus minus ya, plus minus akar Y min 2 gitu ya, gitu. Sehingga untuk X nya adalah di sini plus minus jadi ini sekali lagi X nya kita pilih ya. Jadi karena kita perhatiannya adalah di sini ya. Jadi X nya itu sudah kita pilih yang nilainya positif gitu ya. Kita pilih yang positif gitu. Jadi yang positif akar dari ini ya, Y min 2 ini dipindah ke sana minus 1 ini ya. Karena memang nanti ini harus kita perhatikan kayak ini. Jadi nanti ada hasilnya itu ada X plus 1 atau X plus minus gitu ya. Ada dua, karena ya ini tadi ya, dari hasil kuadrat ini X plus 1 plus akar Y min 2 atau X plus 1 minus akar Y min 2. Kita pilih yang plus karena ini, dan kalau dinyatakan ke X satunya ini pindah ruas ke sini ya supaya mudah. Nah, ini sudah dalam bentuk inverse fungsi Y. Kalau untuk jadi bisa kita nyatakan sebagai ini ya, Y minus 2 ini harus di dalam ini, dan minus satunya di luar ya, minus 1 ini. Kalau untuk inverse dari fungsi X tinggal diganti aja ini ya, akar X min 2 min 1 gitu ya. Jadi itu, jadi kuncinya adalah nanti Anda harus menyatakan semua persamaan itu ke dalam X dulu gitu ya. Dinyatakan itu ke dalam X itu bagaimana caranya ya, yang penting nanti di sini dalam memisahkan itu ya, supaya yang ada tinggal variabel X nya itu ya jangan campur-campur. Kalau di ruas kiri itu X ya di kanannya jangan ada X lagi, harus diusahakan bagaimana supaya X nya menjadi 1, dan di sini nanti tidak ada variabel X lagi gitu ya. Itu caranya seperti itu. Dan nanti saya kira untuk soal yang lain saya harapkan Anda sudah bisa ya. Oke, itu untuk fungsi inverse saya kira sudah banyak yang paham ya, dan nanti untuk latihannya bisa Anda cari sendiri yang lebih banyak gitu. Sekarang ke fungsi trigonometri. Jadi di sini fungsi trigonometri ya banyak ya rumusnya. Rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut, rumus trigonometri untuk sudut ganda, perkalian, penjumlahan, pengurangan sinus dan kosinus. Nah, itu banyak ya. Jadi nanti bisa Anda ingat kembali. Di sini saya hanya mengingatkan saja ya. Jadi tidak saya bahas jauh, nanti dilihat saja. Di sini rumusnya untuk yang jumlah dan selisih dua sudut itu seperti ini ya. Tidak perlu dihafal ya, dipahami saja.
ya, tapi walaupun memang untuk memahami nanti harus hafal dulu ya. Ya, saya tekankan itu ya. Ini untuk sudut gandanya itu, ini untuk perkalian, penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus gitu. Ya, untuk contohnya ya seperti ini, tinggal menerapkan tadi ya. Ya, jadi kosinus 3p plus 4q itu berarti kosinus 3p, kosinus 4q min sinus 3p, sinus 4q. Ya, menerapkan saja yang di depan tadi ya. Jadi kalau kosinus penjumlahan dua sudut ya, ini ya, cos sin sin, kalau ini plus ini min ya. Jadi itu 2 sinus 50 kosinus 20 itu menjadi sin plus sin gitu ya. Sinusnya ini plus dan yang satu minus gitu ya. Nanti Anda bisa coba lihat, ini hanya menerapkan saja yang tadi. Kalau ini tanpa menggunakan tabel atau kalkulator, hitunglah sinus 75 gitu, kosinus 15 gitu ya. Ya, kalau itu sebenarnya kan artinya Anda harus bisa paham dulu ya. Nanti untuk sudut istimewa, misalkan sudut istimewa itu nilai sinus kosinusnya tangannya harus hafal gitu ya. Kalau 75 itu misalkan didapat dari penjumlahan 30, sudah 30 dan 45 gitu. Yang 15 pengurangan 60 dan 45 gitu. Tapi harus paham dulu untuk sinus kosinus tangan sudut istimewa. Misalkan sudut 0 derajat, sinusnya berapa, kosinusnya berapa, tangannya berapa. 30 derajat ya 45, 60, 90 itu berapa. Harus paham dulu itu ya. Jadi itu kalau misalkan saya contohkan untuk yang sinus 75 ya. Jadi kita contohkan lagi untuk yang tadi sinus 75 ya. Sinus 75 ini kan ya. Itu 75 itu bisa kita nyatakan ke dalam sinus penjumlahan dari sinus berapa ini? Sinus 30 dan 45 gitu kan ya. Nih, ya. Terus nanti dari sifatnya itu sinus penjumlahan dua sudut itu adalah sin cos kosin plus ya. Sinus ya, sinus 30 gitu. Sin cos 45. Sin cos kosin plus cos 30 sin 45 ini ya. Ya. Terus Anda harus hafal sinus 30 itu berapa ya. Sinus 30 berapa? Tahu ya? Setengah kosinus 45 apa? Setengah akar 2 ini kan ya. Terus ditambah dengan kosinus 30 berapa? Setengah akar 3. Sin 45 berapa? Setengah akar 2 sama dengan kosinus 45. Ini tinggal kita operasikan saja. 1/4 akar 2 plus di sini adalah berapa? 1/4 akar 6. Oke, ada 1/4, kita sederhanakan penulisannya. 1/4 ini akar 2 plus akar 6 ini ya. Jadi seperti itu contohnya. Nanti untuk yang lain bisa Anda coba sendiri. Jelas ya semuanya. Jadi untuk belajar di sini memang bekalnya Anda harus
hafal sinus, kosinus, tangan sudut istimewa. Sudut istimewa seperti 0, 30, 45, 60 gitu ya. Jadi nanti Anda bisa langsung mengerjakan tanpa menggunakan kalkulator. Oke. Kemudian grafik fungsi trigonometri. Ini untuk grafik fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cosinus X. Harus tahu dulu nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nilai maksimum ini kita lihat dari yang di sini ya. 1 minimumnya min 1, periodenya 360 derajat ya. Jadi bisa Anda lihat ini grafiknya untuk Y sama dengan sin X. Nilai maksimumnya itu di sini ya, 1, minimumnya di sini min 1. Periodenya dari sini, ini 1 periode, ini 360 derajat ini ya. Itu sinus X. Kalau untuk cosinus X hanya kita mulai dari sini min 90. Sama sebenarnya ini maksimum minimumnya min 1. 1 dan min 1 gitu ya. Kalau untuk Y sama dengan sin KF atau Y sama dengan cosinus KF, nah ini nilai maksimumnya 1, masih juga min 1, periodenya 360 dibagi K. Ini bisa Anda lihat, Anda bentuknya tadi bedanya ada K-nya ya di sini ya. Ada K-nya di sini. Kalau tadi untuk nilai maksimum sama minimumnya adalah 1 dan min 1 gitu ya. Ini kita lihat dari depan ini ya. Itu nilai maksimum dan minimum. Dan untuk periode kita lihat, kalau tadi nilai K-nya 1 ya 360, kalau sini K-nya berapa itu tergantung ya, dan untuk periode ini dibagi dengan K-nya itu gitu. Nah ini bisa Anda lihat perbedaannya. Untuk yang Y sama dengan sinus X ini ya, yang sinus X maksimum minimumnya ini 1 dan min 1 ya. Dan kalau untuk yang sinus 2x berarti periodenya 360 dibagi 2 itu 180 ya. Jadi nanti ini ya, ini periodenya hanya sampai ini. Nah ini juga bisa, jadi sudah ada periodenya 180. Jadi nanti yang membedakan adalah untuk yang sin X sama sin KX itu periodenya, karena nilai maksimum dan minimumnya masih sama. Kita lihat di depan. Jadi kalau yang di depan tadi gini ya, ini depan ini nilainya adalah tidak ada ya. Kalau tidak ada biasanya 1 kan gitu ya. 1 berarti ya maksimumnya minimumnya min 1. Kalau untuk periode kita lihat dari sini di depan X atau ya di depan X nya ini ya, nah itu ada angka berapa. Nah itu kalau tidak ada angka selain angka 1 atau tidak ada seperti ini, itu berarti periodenya 360. Nah kalau nanti untuk yang ini contohnya tadi yang misalkan K nya 2 ya, tinggal dibagi dengan 2, 180 ya. Ini dengan nilai maksimum dan masih sama gitu ya. Kemudian kalau A sinus KX Y sama dengan A cosinus KX, ini sebenarnya yang lebih umum ya, karena tadi A nya itu berapa. Kalau yang di contoh pertama itu A nya 1, K nya 1. Yang kedua tadi A nya 1, K nya bisa diganti-ganti gitu ya. Kalau ini semuanya A
sama K bisa diganti-ganti. Jadi ini sebenarnya yang umum ya. Kalau Anda hafal ini A sinus KX itu ya tinggal menentukan nilai maksimumnya dari A ini. Jadi maksimum minimum ya ini nilainya mutlak ya. Jadi nanti A dan minus A. Periodenya 360 dibagi K gitu ya. Jadi memang ordinatnya itu A kali ordinat Y ya. Y sama dengan sin KX tadi. Nah, kali ordinat dari Y sama dengan sinus KX gitu ya. Itu contohnya seperti ini. Kalau Anda lihat ini dengan periodenya masih 360 tetapi dengan nilai A nya berbeda, ini 2. Ini ya artinya yang berbeda di nilai maksimum dan minimum. Kalau untuk yang sinus X ini yang putus-putus itu sin X maksimumnya 1, minimumnya min 1. Kalau untuk yang 2 sin X itu maksimumnya 2, minimumnya min 2 itu ya. Jadi Anda bisa lihat dari nilai A dan nilai K. A untuk maksimum minimum, K untuk periodenya gitu ya. Oke. Kalau untuk KX plus B, jadi ada tambahan di sini KX ditambah B atau nanti KX untuk cos ya, KX plus B juga. Tetap maksimum minimumnya dari A nya, kemudian periodenya juga sama, dan nanti untuk nilai K nya ya ini sebenarnya diperoleh dari grafik yang sebelumnya A sinus KX atau cosinus A cosinus KX dengan menggeser Y sama dengan A sinus KX atau Y A cosinus KX sejauh B per K ya. Jadi nanti di sini ada nilai B per K nya ya, satuan ke arah kiri jika memang B nya lebih besar dari 0 atau ke arah kanan jika B nya lebih kecil dari 0. Jadi tinggal dibagi aja B per K nya, B nya berapa dibagi dengan K gitu ya, gitu. Mungkin untuk grafiknya nanti juga banyak ya yang Anda bisa lihat dari grafik sinus, kosinus, tangen, dan itu tidak hanya itu, nanti kebalikannya apa ya, kebalikannya dari grafik-grafik itu ya, tidak hanya sinus, tidak hanya kosinus gitu ya. Nanti buat PR juga saya carikan dulu ya untuk grafiknya. Contohnya misalkan nanti untuk tangan ya ini misalkan saya untuk nilai dicoba di Excel, contohnya seperti ini ya. Misalkan untuk sinus X, nah ini seperti ini ya, maksimum minimumnya 1 min 1, periodenya 360 gitu ya. Terus ini kita ubah lagi nanti untuk yang maksimum minimumnya 3, periodenya juga 360 gitu ya. Kalau yang di sebelah sini untuk yang maksimum minimumnya 3 ya, dengan periodenya adalah berapa, 360 dibagi 3 ya nanti ya. Di situ ada 120. Nah ini juga sama, itu yang 120 ya. Terus nanti di sini ini yang tadi plus 15. Jadi B plus per K, B 15 per 3 gitu ya. 5 ya. Jadi nanti di sini Anda bisa lihat ini grafiknya. Kalau 3 sinus 3x ya. 3 ini yang warnanya merah ini kan 3 sinus 3x. Kemudian digeser ke kiri ya sebesar 15 per 3. Ya, kalau nanti minus berarti digeser ke kanan. Ini yang biru ini yang sudah di plus
15 gitu ya. Nah itu bedanya itu. Saya kira itu. Kalau untuk yang kosinus juga sama nanti. Untuk yang kosinus juga sama. Ini periodenya yang satu, kemudian periodenya 360 dengan maksimum minimumnya. Nanti di sini bisa melihat 1 dan min 1. Ini untuk yang maksimumnya 3 sama min 3. Ini juga sudah dibuat untuk yang maksimumnya 3 min 3 dan ininya juga periodenya 120. Ini yang udah ditambah 15 gitu ya. Bisa Anda coba masing-masing ya. Ini untuk yang sinus, kosinus gitu. Nanti juga Anda bisa coba untuk yang nilai tangannya itu bagaimana. Coba Anda cari ya. Jadi Anda cari kalau tangan bagaimana. Nah, tangan ini tadi yang sinus kosinus sudah saya carikan. Yang tangan, nah tangan seperti ini ada juga ya cara menggambarkannya, grafik fungsi tangan ya. Kemudian nanti kebalikan dari tangan, kok tangan ini yang sekan ya, ini yang kosekan. Jadi silahkan nanti Anda juga buat sendiri ya, kenapa grafiknya bisa seperti ini gitu ya. Anda coba ya buat PR. Jadi PR tadi ada beberapa yang harus Anda kerjakan ya. Ya, jangan lupa nanti dicoba gitu ya. Oke. Kemudian kita ke fungsi eksponen. Jadi fungsi eksponen itu di sini bisa Anda lihat bentuknya fx sama dengan 2 pangkat x gitu ya. Misalkan ini domainnya, ini kodomainnya. Domainnya ini Anda pangkatkan dengan kodomainnya. Min 3 dipangkatkan nanti maaf, ini maksud saya yang ini ya, yang domainnya ini 2 pangkat x berarti 2 pangkat, karena di sini domainnya min 3 berarti 2 pangkat min 3 itu di hasilnya di kodomainnya ini di sini. Terus min 2 pangkat min 2, kemudian 2 pangkat min 1, 2 pangkat 0 ini ya. Jadi ini kalau Anda lihat seperti itu digambarkan ke dalam diagram panahnya. Bentuknya sekali lagi untuk fungsi eksponen adalah fx sama dengan 2 pangkat x. Jadi kalau dibuatkan grafiknya dengan x nya nanti 0 sampai 5 ya, ini himpunannya 0 sampai 5, kita buatkan domainnya 0 sampai 5. Ini contohnya ya. Terus digambarkan grafik fungsinya bagaimana ya. Cara mudahnya dengan cara substitusi, karena saya berkali-kali mengatakan bahwa cara substitusi ini memang cara umum untuk menggambarkan semua grafik ya. Dengan masing-masing x nya ini Anda dapat untuk x nya 0, 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4 dan seterusnya ya. Kalau Anda gambarkan grafiknya adalah mendaki seperti ini ya. Nah, itu. Oke. Kemudian bagaimana kalau grafik fungsi setengah pangkat x? Ya, kita bandingkan dengan 2 pangkat x. Ya. Jadi ini yang merah ini yang 2 pangkat x, ini yang setengah pangkat x ya. Kedua grafik melalui titik 0,1 di sini ya. Kemudian kedua grafik simetris terhadap sumbu y. Ya ini sumbu y-nya di sini. Ya ini saling simetris ya, simetris terhadap sumbu y. Grafik fx 2 pangkat x merupakan grafik naik atau mendaki. Ini. Sedangkan untuk gx setengah pangkat x grafik yang menurun. Ini menurun kan? Dan keduanya berada di atas sumbu x. Nah ini kalau Anda lihat ada di atas sumbu x. Nilai fungsi senantiasa positif
dari kurva tersebut dapat dicari berbagai nilai 2 pangkat X dan nilai setengah pangkat X untuk berbagai X real ya. Ya, jadi memang kita bisa menentukan nilai dari 2 pangkat X dan setengah pangkat X jika nanti nilai X-nya diketahui gitu kan. Dan sebaliknya kita dapat dapat mencari pangkat dari 2 ya, pangkat dari 2 itu di pangkat dari X-nya itu berapa jika hasil perpangkatannya diketahui. Misalkan 2 pangkat X sekian, maka nanti bisa dicari X-nya itu berapa. Atau hal ini adalah menentukan nilai logaritma suatu bilangan dengan pokok logaritma 2 gitu ya. Jadi kebalikan dari eksponen. Oke. Fungsi logaritma kita sekarang ke sini. Sekali lagi bahwa logaritma itu merupakan kebalikan dari eksponen. Jadi sama juga untuk fungsi logaritma juga merupakan kebalikan dari fungsi eksponennya. Secara umum fungsi logaritma ini didefinisikan sebagai fx sama dengan a log x gitu ya. Untuk a nya lebih besar dari 1 dan a anggota bilangan real gitu. Secara visual fungsi eksponen dan fungsi logaritma adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk yang fungsi eksponen tadi ya, y sama dengan a pangkat x. Nah, ini kebalikan dari fungsi eksponen, ini membelakangi ya, y sama dengan a log x gitu kalau kita gambarkan. Nah, caranya juga sama nanti kalau untuk menggambarkan grafiknya dengan cara substitusi. Nyatakan persamaan berikut ke dalam bentuk logaritma yang ekuivalen. Nah, ini kalau untuk pengertiannya bisa dengan latihan-latihan ini ya. Misalkan 8 itu berarti kalau dinyatakan ke logaritma bagaimana gitu ya. 1/4 2 pangkat min 2. Nah, ini kalau kita nyatakan berarti yang 8 sama dengan 2 pangkat 3 itu adalah 2 log 8 sama dengan 3. Jadi 3 itu pangkatnya dari 2 tadi ya. Itu. Jadi itu mencari nilai logaritma adalah mencari pangkat dari 2 jika hasilnya diketahui, hasil perpangkatannya diketahui dengan bilangan pokoknya adalah 2 tadi ya. Kalau untuk yang 1/4 2 pangkat min 2 itu berarti 2 log 1/4 sama dengan min 2. Kalau ini dibalik, nyatakan persamaan berikut ke dalam bentuk perpangkatan yang ekuivalen. 4 itu 2 log 16, min 6 itu 2 log 1/4. Nah, kalau untuk dibuat pangkat ya 4 sama dengan 2 log 16 itu 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya kan. Min 6 sama dengan 2 log 1/4 menjadi 2 pangkat min 6 sama dengan 1/4 gitu ya, jelas ya. Jadi itu logaritma dan eksponen adalah suatu hal yang berkebalikan gitu. Kalau untuk menggambarkan grafiknya, ini tadi saya katakan secara umum itu dengan cara substitusi 2 log x plus 2. Nah, kita gunakan dulu, misalkan nanti x-nya kita berikan sembarang ya. Di sini dikasih contoh dari 1/4 sampai dengan 8. Dan ini kita hitung 2 log 0 plus 2 gitu ya. Maaf, 2 log x nya adalah 1/4, 2 log 1/4 ditambah 2 ya. Jadi hasilnya 0. Kemudian 2 log setengah plus 2 hasilnya 1, 2 log 1 plus 2 hasilnya 2. Nah, seterusnya ini nanti kita plotkan dengan x-nya ini, y-nya ini 1/4, 0, setengah, 1, 1,2, 2,3, 4,4, 8,5. Ini kita plotkan ke dalam suatu grafik, hasilnya seperti ini. Ya, ini jadi hasil dari suatu grafik dengan persamaan 2 log x plus 2. Itu ya. Jadi harus tahu dulu bekalnya nanti nilai logaritmanya menghitung nilai logaritma harus tahu dulu sebelum menggambarkan grafiknya. Jadi harus tahu pengertiannya. Itu ya. Itulah kira-kira yang kita pelajari hari ini.
semoga untuk materi fungsi dari pertemuan sebelumnya ya kemarin ya, jadi ada 2 pertemuan ini kita sudah belajar berbagai macam fungsi, dan Anda saya harapkan jelas ya dan bisa menguasainya ya. Jadi untuk pertemuan hari ini materi fungsi kita cukupi ya, kita cukupkan, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi yang lain gitu ya. Oke, nanti latihannya akan saya berikan di belakang. Jadi saya ucapkan saja selamat belajar, dan semoga kalian semua sehat selalu. Terima kasih.